lanjutannya guru PA ayo kita sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Dari Mas Fisnadi Nurul Huda. Hadir, alhamdulillah. Ahmad Wafa, hadir. Muhammad Marjan, alhamdulillah. Pak Rasid mana ini Pak Rasid? Ya. Mas Hisham, sehat Mas? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mas Alfi Lagi sakit Pak. kali ini kan kemarin kita udah bahas dari Ustadz Noval, Ustadz Fatul Anwar, Ustadz Fisnadi. Bahas apa aja Mas kemarin? Mas Noval kemarin bahas apa? Ustadz Noval. Nah, kalau Mas Fisnadi bahas apa? Ini kita membahas tentang materi akidah akhlak ya. Ada yang tahu nggak akidah akhlak itu apa? Dari akhlaknya aja lah, kan kita sering dengar orang nggak ada akhlak gitu. Kalau Mas Majen gimana menurut Mas Majen? Di orang yang tidak punya akhlak itu orang yang tidak berakhlak. Ada 3 gambar nih. Kan kita sedang bahas materi marah ya. Kita mulai dari gambar pertama. Gambar pertama ini ada orang laki-laki sedang membuka tutup makanan ya. Habis itu ada perempuan yang bilang maaf belum masak kan. Ada yang tahu nggak relevansinya gambar ini? Bapak ibu itu pulang kerja dari kantor, dia pulang apa dan terusnya masak. Pas pulang ke rumah si bibi belum masak, marah si bapak. Nah, ya benar. Nah, Mas Guys. Alhamdulillah. Kita masuk ke definisi sifat ghadab atau temperamental. Ya, kalau sifat ghadab sendiri, ya kita ketahui adalah sifat orang yang mudah marah. Ya, ghadab itu adalah sifat orang yang mudah marah. Asal katanya dari ghadaba yaghdabu ghadban. Ya. Ada 2 pengertian dari sifat sombong. Yang pertama adalah sombong, ghadab adalah sifat di mana seseorang mengeluarkan amarah, melampiaskan. Jadi misalnya kalau misal Mas Rizky mendapatkan pekerjaan banyak banget, tugas banyak banget, nah hal tersebut bisa dapat menjadi penyebab salah satunya Mas Rizky bisa marah. Nah, jadi pelampiasannya adalah bentuk dari kesalahannya karena banyak tugas gitu. Nah, yang kedua adalah menurut tasawuf dari Al-Ghazali ya, mengatakan kalau rasa marah itu adalah ketika nafsu seseorang keluar, ya gimana nafsu tersebut mengalirkan darah hingga ke wajah. Nah, alasan kenapa orang wajahnya merah karena penuh dengan kebencian. Nah, itulah salah satu pengertian melalui tasawuf ya. Nah, lawan kata dari ghadab sendiri adalah ridho, yaitu menerima senang hati, yaitu murah hati tidak cepat marah. Nah, ghadab, nah contohnya gini, kalau ridho adalah kita mengikhlaskan satu hal. Kalau marah itu kan orang nggak ikhlas kok. Misalnya dia diejek gitu, dia ikhlas nggak? Kalau misalnya dia ikhlas, berarti dia termasuknya ridho. Namun kalau dia nggak ikhlas, berarti dia marah, maksudnya ghadab. Jadi ghadab itu sifatnya lawannya ridho ya. Nah, ghadab sering didefinisikan sebagai nyala api yang terpendam dalam hati. Nah, ini pendapat menurut tasawuf tadi ya. Jadi terpendam dalam hati sehingga orang yang sedang dalam keadaan marah wajahnya memerah seperti api yang menyala. Nah, itu sedikit gambaran pengertian dari sifat ghadab. Nah, penyebabnya sendiri ini ada 2. Yang pertama jasmani, yang tampak. Jadi kita bisa lihat orang marah kenapa alasannya itu adalah tampak ya. Yang pertama kalau berlebihan seperti yang tadi Mas Rizky tadi, kan tadi tugasnya banyak banget. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan Mas Rizky bisa marah. Nah, yang kedua hormon kelamin ya. Seperti yang kita pelajari dulu pas masih IPA SD ya. SD bahas tentang ciri-ciri orang yang sudah dewasa. Apalagi yang di fikih juga, kalau perempuan itu usia 9, kalau laki-laki berapa? 12. Nah, 12 ya. Kalau laki-laki 12. Jadi perubahan dari muda ke tua itu membutuhkan energi ya. Salah satunya adalah terkadang kita bisa sudah marah sendiri. Kalau perempuan namanya PMS ya gitu. Nah, itu kan tadi jasmani, tampak. Nah, setelah rohaninya, psikisnya. Jadi yang bisa merasakan hanya kita sendiri. Contohnya rasa ujub bangga terhadap diri sendiri. Ya. Misalnya Mas Noval. Mas Noval di sini memiliki ranking 1. Keluarganya progresnya bagus banget. Milioner. Amin. Dan otomatis dalam hal ini Mas Noval meskipun tidak secara langsung Mas Noval merasa kalau aku tuh butuh pengakuan. Ya. Dan kalau semisal ada orang nggak mengakui kekayaan Mas Noval, nggak mengakui
mengakui kecerdasan Mas Noval, ada sedikit dari hati Mas Noval, aku tuh bakal kayak emosi dikit lah, kenapa dia tidak mengakui aku tuh udah gini nah itu bisa menjadi salah satu penyebab orang marah. Yang kedua, perdebatan perselisihan, ini sering banget ya, apalagi kalau di era pemilu sekarang cuma 3 pilihan tapi sampai bombardir, sampai ngecek bikin video parodi gitu kan. Nah itu. Yang ketiga, sudah gurau yang berlebihan. Yang pertama dari seperti yang kita ketahui ya, pertama kalau misalnya ngejek fisik gitu kan kayak normal ya, tapi kalau misalnya udah masuk ke orang tua, agama, negara itu kadang suatu hal yang harus kita marah. Jadi marah itu nggak semuanya negatif, kadang kita harus marah ya. Kalau misal kita diem aja orang tua kita diejek, bagus sama nggak? Bagus. Kamu kalau misal kalau kita diejek kita marah apa bagus, marah apa enggak? Pas diem aja itu. Nah ya kan gitu. Lanjut ya. Nah, tingkatan sifat temperamental. Jadi marah itu ada tingkatan kayak levelnya lah. Kalau misalnya kita main ML itu dari level 1 sampai 15. Ini paling cuma 3 level aja udah sampai 15. Nah, golongan pertama adalah marah yang berlebihan. Ya, namanya ifrat. Jadi marah berlebihan adalah seseorang ketika dia disentil tinggalnya dan langsung mukul gitu loh. Nah, gitu. Jadi ada satu jentikan kecil aja orang itu gampang banget marah, gampang banget temperamental. Nah, ini namanya disebut sifat ifrat ya, ifrat. Yang kedua apa? Ada yang bisa baca nggak? Tafrit ya. Jadi golongan yang tidak memiliki sifat marah. Ya seperti yang saya katakan tadi, dia dipukul, diejek, dihina, mendapatkan tekanan banyak batin, namun dia tidak marah. Ya, namun ya negatifnya seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalnya kita lihat negara Amerika itu rata-rata ngikutnya agama apa? Kristen ya. Kristen berarti menyembah Yesus. Nah, kalian bisa lihat kalau banyak orang yang ngejek Yesus, kayak bikin meme, tapi orang biasa aja. Nah, itu contoh dari golongan yang memiliki sifat marah tafrit kayak gitu. Yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional, i'tidal. Jadi bukan i'tidal itu ada dua ya. Pertama gerakan sholat ya, tapi ya ini setelah rukuk. Nah, ini beda lagi artinya. Jadi orang tuh bisa marah, cuma alasan marahnya tuh adil. Misalnya kalau semisal alasannya itu karena melenceng dari agama Islam, ya. Kalau kita lihat pas bulan puasa, ya kita kan orang Islam ya puasa ya. Ada normalnya. Kalau kita lihat orang yang nggak puasa, nah misalnya orang ini melihat orang yang lain kayak makan, kayak minum miras dan macam-macam, dia marah. Cuma ya adil gitu loh. Apakah ketika kita melihat orang yang batal puasa apa kita harus menamparnya ya nggak? Harus nggak? Nah, yang dinamakan adil itu seperti itu. Kita tuh boleh marah, namun harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, itu tingkatan temperamental marah ya. Lanjut, cara menghindari sifat temperamental ada 4. Yang pertama membaca ta'awudz ya. Ta'awudz itu gimana bacanya Mas Kisandi? Ya, biasanya ta'awudz ini ditujukan untuk menghindarkan diri dari gangguan setan. Ya, setan itu buat dari apa, Mas Rizky? Api ya. Kalau kita lihat api itu lambang dari amarah. Ya. Harapannya jika kita membaca ta'awudz kita bisa menghilangkan api amarah dalam diri kita. Itu harapan yang pertama. Jadi membaca ta'awudz merupakan salah satu cara menghindari sifat temperamental. Yang kedua merubah posisi. Misalnya saya lagi berdiri nih, saya marah karena saya tidak dengerin. Ya, saya duduk aja gitu. Nah, kalau misalnya saya marah dalam situ, saya berbaring gitu. Jadi kita melakukan hal yang lebih rendah dari yang kita lakukan pada saat marah. Senam gitu. Yang terakhir adalah diam atau tidak berbicara. Terkadang itu pas kita marah, kita tuh nggak bisa mengontrol. Kontrol kita tuh hanya pada emosi, hanya pada nafsu. Jadi akalnya itu kayak disampingkan. Kadang kita ngomong hal yang nggak seharusnya kita katakan. Ya, misalnya, kita tahu sendiri misalnya yang, nah, ya kayak gitulah kata-kata yang dapat menyakitkan orang lain. Nah, kerugiannya itu nggak cuma di kita sendiri. Terkadang orang lain yang kita kata itu bisa sampai merasa sakit hati dan lain sebagainya. Ya nggak? Hanya satu kata kita putusin, nah langsung 3 bulan itu lebih sakit daripada ditampar ya, tampar mereka gitu. Kayak gitu. Yang terakhir adalah berwudu ya. Tadi kan seperti yang saya katakan. Acara biasa, ya, bukan hal lain. Lanjut, tadi kan tahu untuk menghindarkan setan ya. Nah,
amarah api yang ada dalam diri kita. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, manfaat menghindari sifat temperamental apa aja? Yang tahu nggak? Itu Pak. Apa itu? Kebencian dan kemusuhan. Apalagi? Kebahagiaan. Apalagi? Tentang mendapatkan pahala. Ya kan, seperti yang saya jelaskan tadi, dapat menghindari kebencian dan permusuhan. Ya, hanya dengan kita diam, kita bisa menghindarkan dari permusuhan. Hanya kita diam, kita bisa menghindarkan diri dari luka fisik. Ya, nah, diam itu adalah merupakan sifat yang baik dan dapat menghindari kebencian dan permusuhan. Awalnya sahabat, nah, gitu. Membawa kebahagiaan ya nggak? Ya, menghindarkan diri dari kejahatan, dari kebencian, cuma kebahagiaan. Dan terakhir mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah itu menyukai perdamaian dan pernikahan. Nah, setelah ini saya ada sedikit permainan ya buat kalian. Berapa orang? 10 anak ya. Saya ada kartu nih. Nah, dari kartu ini isinya ada soal, ada jawaban. Nanti kalian saya kasih satu. Entah kalian dapat soal atau jawaban, kalian itu ya. Nanti tugas kalian adalah mencari jawaban yang tepat. Kalau semisal kalian dapat soal, kalian cari jawaban yang benar. Kalau kalian dapat jawaban, kalian cari soal yang benar. Gitu ya. Oke, saya Pak. Ya, Jam. Ya, Mas. Baiklah. Dari pertanyaan, saya ada pertanyaan. Nah, dari Mas Fis tadi, pertanyaannya apa? Penyebab sifat marah. Ayo, penyebab sifat marah apa? Ada yang tahu? Yang dapat jawaban penyebab sifat marah? Iya. Tadi ada apa penyebabnya? Ada fisik, ada jasmani, ada rohani. Penyebabnya apa? Saya pertanyakan. Yang dapat jawaban siapa yang jawaban? Ya, apa? Aku pertanyaan jawaban. Gimana? Itu penjelasan ya. Ya, jadi penyebab sifat marah ada bahan yang berlebihan. Yang kedua, yang bertanya lagi siapa? Saya. Pembelajaran kali ini, jadi kita tadi sudah belajar tentang apa itu marah, manfaat marah, ciri-ciri marah, temperamental dan sebagainya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita bahas tentang bagaimana cara mengontrol diri pada saat kita marah, cara kita bahagia dalam keadaan marah. Nah, mungkin untuk tugasnya saya ingin kalian memberikan hal-hal yang membuat kalian marah dan solusinya, oke? Hal-hal yang membuat kalian marah dan solusi dari hal tersebut. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih teman-teman sudah mau berkontribusi dan dari kami juga alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.